Boleh, Kak. Oke, oke deh. Jadi aku share screen lagi. Oke, ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Kak, sudah. Oke, ya jadi eh, Shalom, selamat malam teman-teman semua. Jadi eh, hari ini ya mungkin perkenalan dulu kali ya. Jadi apa nanti mungkin sekalian kalau yang jelasin nanti mungkin bisa perkenalan juga. Jadi aku Yabes dari Pemuritan 22. Jadi angkatan ya 2019 dari teknik mesin. Ya, jadi aku mau jelasin tentang divisi pemuritan. Ya, jadi sebelum masuk ke sini di PMK itu ada 6 ya. Kalau sekarang 6, tahun lalu itu ada 7 divisi. Jadi ada divisi pemuritan, divisi Natal Pasca atau Napas, ada persekutuan, ada Medvo, ada juga divisi PKMBK buat mahasiswa baru, sama satu lagi KWSB itu ketua, wakil, sekretaris, sekretaris bendahara. Ya, jadi ada 6 divisi di PMK, itu salah satunya divisi pemuritan. Kita next. Ya, jadi divisi pemuritan ini sendiri buat ranah kerjanya sebagai fasilitator terciptanya wadah pemuritan yang berkelanjutan bagi seluruh mahasiswa PMK ITS. Ya, jadi divisi ini memang untuk memfasilitasi pemuritan ya khususnya yang ada di ITS. Ya, kita next. Oke, jadi program kerjanya sendiri itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada intensif CPKK. Ya, jadi intensif CPKK itu memfasilitasi calon pembimbing kelompok kecil atau CPKK dalam hal nilai-nilai kekristenan dan pendewasaan dalam iman. Mungkin aku di sini jelasin program kerjanya singkat aja. Nanti buat detail sama teknisnya nanti bisa dijelasin sama staf ahli di sesi selanjutnya. Ya, jadi yang pertama ini intensif CPKK, baru yang kedua itu ada super intensif. Ya, super intensif itu mempersiapkan CPKK sebelum melayani sebagai PKK dari segi materi buku next level, teknis menjalankan kelompok kecil dengan baik dan benar, serta ibadah pengutusan. Ya, jadi mungkin teman-teman waktu CPKK kemarin ya pernah ikut intensif, baru super intensif. Jadi dua kegiatan ini ya bertujuan untuk mempersiapkan CPKK sebelum nanti mereka menjadi PKK ya ketika mereka nanti membimbing kelompok kecil. Baru next, baru ada yang ketiga itu kelompok kecil atau KK. Jadi wadah pertumbuhan kerohanian mahasiswa Kristen ITS melalui pemuritan PKK kepada AKK. Jadi ini ya pasti setiap PKK punya AKK yaitu kelompok kecil gitu. Baru yang keempat itu ada monitoring KK. Jadi tujuannya menjaga komitmen dan tanggung jawab PKK dalam membina KK ya melalui monitoring dan controlling progress setiap KK secara rutin. Ya, jadi ketika nanti udah jadi PKK ya ada kelompok kecil ya sama ada monitoring KK yang biasanya dilakukan. Oke, kita next. Baru selanjutnya itu ada oprek CPKK. Ya, jadi untuk tujuannya sendiri itu membuka kesempatan bagi mahasiswa tahun kedua dan ketiga untuk menjadi pemimpin kelompok kecil. Ya, jadi ya, tadi di awal ada intensif sama super intensif. Sebelum itu ada oprek CPKK. Ya, tujuannya membuat mahasiswa yang mendaftar menjadi CPKK ya melalui oprek CPKK. Baru yang keenam ada riset buku. Tujuannya itu melakukan riset dan pengkajian materi kelompok kecil untuk kondisi masa kini. Ya, jadi buku KK atau buku next level yang biasa dipakai teman-teman buat kelompok kecil itu juga
ada ya riset biasanya, jadi tujuannya ya untuk melakukan perbaikan atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan ya. Jadi di riset buku ini salah satunya kegiatannya buat ya apa perbaikan buat buku kakak, buku next level. Oke, kita next. Baru ada juga One Anchor, Discipleship atau Oasis. Ini menjadi wadah bagi mahasiswa tahun kedua hingga lulus untuk saling dimuridkan dan dikuatkan dari sisi kerohanian. Ya, jadi ini Oasis ya, ini buat tahun kedua hingga lulus ya, menjadi wadah pemuritan. Ya biasanya ini kalau PKK-nya udah lulus atau mungkin PKK-nya udah nggak jalan lagi ya biasanya di Oasis jadi wadah buat sharing ataupun ya pemuritan yang ada di ITS. Oke, jadi itu prokernya secara singkat yang ada di pemuritan. Baru kita masuk ke evaluasi ya. Jadi selama 1 tahun kemarin itu ada beberapa evaluasi ya dan saran yang bisa diberikan. Yang pertama itu tentang timeline. Jadi timeline perlu diatur jauh-jauh hari dengan divisi lainnya supaya tidak bentrok. Jadi karena mungkin di divisi lain juga punya proker sendiri ya, jadi untuk timeline ya benar-benar harus dipersiapkan jauh-jauh hari karena kalau misalnya mepet ya biasanya udah ada kegiatan ya, kalau misalnya udah ada kegiatan divisi lain itu ya mau nggak mau harus digeser atau ganti hari gitu ya. Kan juga biasanya kan persiapannya udah beberapa minggu sebelumnya kayak cari pembicara atau mungkin cari tempat. Jadi kalau sampai harinya diganti itu biasanya agak panjang gitu buat ngurusnya lagi. Jadi kalau bisa ya dari awal kepengurusan itu timelinenya udah diatur ya. Jadi khususnya sama divisi lain ya. Nanti kalau divisi pemuritan sendiri nanti sama teman-teman staf ahli ya sama koor buat ngatur timeline khusus divisi pemuritan ya, baru nanti disesuaikan sama divisi lain yang ada di PMK. Jadi itu buat yang pertama. Baru yang kedua, pembagian PJ untuk proker ditentukan dari awal kepengurusan minimal untuk 1 semester. Jadi karena nanti teman-teman punya staff ya dan juga punya beberapa proker, kalau bisa untuk pembagiannya sendiri itu udah ditentukan juga dari awal. Jadi ya ketika nanti berjalan nggak kebingungan ya kan nyari staffnya, misalnya contoh intensif ya, kalau misalnya nggak ditentukan nanti bingung siapa yang staffnya yang ikut, staff yang enggak gitu kan. Ada juga proker monitoring kakak atau mungkin oasis gitu. Jadi mungkin dari awal ya bisa ditentukan gitu kan apa buat pembagiannya ya, per minggunya siapa aja ya, nanti apa ya itu bisa jadi jadwal buat staffnya. Jadi staffnya juga mungkin bisa apa ya ya bisa tahu kan mereka dapatnya di mana ya hari apa gitu ya, sama mungkin persiapan-persiapan itu ya persiapan sebelum hari H juga mereka bisa tahu juga gitu kalau mereka udah dibagi dari awal gitu kan. Itu mungkin untuk yang kedua. Baru yang ketiga juga ini yang juga yang lumayan urgent ya tahun lalu itu tentang CPKK. Jadi jumlah CPKK yang kurang ya sehingga satu kakak beranggotakan 7 sampai 10 AKK. Kalau idealnya itu 4 sampai 5 AKK. Jadi karena memang tahun lalu itu CPKK kita kurang ya, jadi memang apa ya satu kelompok kecil atau satu PKK megang ada sampai 7, 8 ya, bahkan ada sampai 10 gitu. Ya, karena memang jumlah mahasiswa barunya bertambah setiap tahunnya biasanya. Jadi apa ya ini juga yang jadi evaluasinya ya, karena juga tahun lalu kurang ya. Jadi sampai ada PKK alumni ya sama dosen gitu yang ikut bantu lah. Ya, jadi dosen itu ada Pak Prabowo ya sama Pak Saud ya, jadi mereka juga jadi PKK ya sama kayak kita ya, jadi mereka punya beberapa mahasiswa yang mereka kakak ya juga itu tahun lalu gitu, ada sama beberapa alumni yang udah lulus gitu. Jadi memang ya seharusnya kan kalau
mahasiswa baru yang memuridkan kan ya mahasiswa yang ada sekarang gitu kan. Kalau misalnya udah lulus atau mungkin udah bekerja ya biasanya mereka punya kesibukan sendiri di luar ITS ataupun yang mereka punya keluarga ya kayak dosen ya kadang ya mereka juga sibuk atau berat lah ya tapi memang ya karena kondisinya tahun lalu kurang lebih itulah ya jadi mungkin jadi evaluasi juga ya kalau bisa untuk CPKK ya jumlahnya ya apa ya kalau tahun lalu targetnya 70 ya tapi yang tercapai itu ya 69 ya jadi setelah nambah alumni nambah dosen ya sama yang mahasiswa ya 69 orang gitu ya jadi ya kurang lebih itu ya buat CPKK gitu yang jadi evaluasinya tahun lalu gitu. Oke, kita next. Oke, jadi ini visi PMK ya. Jadi visi PMK sendiri itu menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan Kristus kepada mahasiswa ITS agar mereka mampu menjadi garam dan terang dunia. Ya, jadi kenapa ada visi PMK di sini ya? Nanti tujuannya yang selanjutnya ya jadi untuk tadi ada visi PMK ya baru ada beberapa cara ya untuk mencapai visi itu. Ya di sini tujuannya ini buat apa sih? Ya sebenarnya ya tujuannya ini buat tahu ya bahwa apa ya divisi pemuritan itu jadi core-nya di PMK ITS gitu. Ya divisi lain penting juga gitu, tapi yang jadi titik utama ya, yaitu di pemuritan ya. Kenapa divisi pemuritan gitu ya? Karena di sini ada empat ya, ada 4 poin. Yang pertama ya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi yang poin pertama ini ya ada di kelompok kecil ya, ada di kelompok kecil, ada jaminan keselamatan ya sama ada di KKR itu punyanya divisi PKMBK. Jadi ya untuk yang pertama ini itu juga ada di pemuritan, baru yang kedua memiliki dasar-dasar iman Kristen yang mantap serta kehidupan yang berkenan kepada Kristus. Ya juga ini divisi pemuritan juga ya sama mungkin ya divisi persekutuan yang juga biasanya mengadakan PJ ya jadi itu biasanya untuk yang kedua ini ya baru yang ketiga menerapkan iman Kristen dalam kehidupannya sebagai mahasiswa dan dalam bidang keprofesiannya ya jadi ini di pemuritan ya bagiannya ada WPA nanti ya buat yang ketiga baru yang keempat ya memiliki visi yang kuat untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Ya, jadi ini ya pastinya pemuritan gitu yang melakukan ini. Jadi ya dari visi PMK ini ya empat-empatnya ini ada di pemuritan semua gitu. Jadi memang ya pemuritan yang jadi core-nya lah di PMK yang jadi apa ya yang utama ya supaya bisa ya proker-proker ataupun ya visi PMK ini tercapai gitu. Jadi memang ya apa ya terkhusus ya buat mahasiswa baru ya karena juga di pemuritan ya ada PKK ya juga mereka biasa yang membantu juga gitu buat ngajak misalnya ikut Natal baru ikut kegiatan PKMBK atau ikut persekutuan Jumat ya jadi memang ya selain di publikasi ya, selain dari Instagram ya, memang dari PKK itu yang lumayan lah membantu. Makanya ya pemuritan ini yang jadi core-nya lah untuk bisa ya menggerakkan PMK ya supaya memang ya visi PMK yang tadi ya untuk mengenalkan Kristus Kristus itu bisa tercapai gitu. Ya jadi itu ya buat penjelasannya lah ya kenapa apa ya divisi pemuritan ini ya jadi core-nya di PMK ITS. Ya baru yang terakhir itu ya ini ada quotes ya dari Ray Altman dia katakan bahwa the cost of non-discipleship is the irrelevance of the church. Ya jadi ya ketika gereja ataupun mungkin PMK ya PMK persekutuan itu ya nggak ada pemuritan ya bahwa akan ada ketidak relevans ya tidak sesuaian lah di dalamnya gitu ya karena memang ya pemuritan inilah dasar ya dari iman Kristen gitu kan ya jadi memang untuk bisa ya teman-teman di ITS ya di mahasiswa Kristen ITS bisa mengenal Tuhan ataupun bertumbuh ya memang salah satu yang
utamanya dari pemuritan. Makanya ya kenapa ada divisi pemuritan gitu di PMK ITS. Oke, ya kurang lebih itu buat penjelasan tentang pemuritan ya secara keseluruhan. Oke, sebelum kita lanjut ke yang ininya, yang per mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyain atau ada yang dibingungin kira-kira? Ada atau udah jelas semua? Oke, kayaknya udah jelas semua. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya aja ke ya ke aku atau ke Angel ya. Jadi Angel kayaknya juga udah ngerti. Ya, jadi ya kalau misalnya nanti ada yang dibingungin ya tentang pemuritan ini ya boleh ditanyain. Oke deh, berarti itu aja kalau dari aku. Oke, ya selanjutnya aku serahin ini karena CPK kakak Abel masih di perjalanan. Mungkin dari transformasi dulu kali ya. Ini ada Hyun, Hyun sama Gacha. Oke, gue serahin ke Hyun deh. Oke, halo Hyun. Oke, oke. Silahkan Hyun. Halo Ya, Hyun. ya. Oke, oke. Apa, guys? Ini transformasi secara umum ya? Ya transformasi, ya prokernya, terus ya apa teknisnya lah mungkin ya, biar mereka paham gitu tentang proker yang ada di transformasi. Ini aja, guys. Coba minta share screening itu dong, LPG-nya. Aku, LPG, ya, bentar ya. LPG, LPG AK itu ya. Mm-mm. LPG. Oke, Oh, langsung ke transformasi. Jadi, di- mungkin perkenalan dulu sebelumnya. hmm. eh, Nama saya Yun Seek. Saya dari transformasi jurusan Teknik Fisika 2019 dengan partner saya di sini, The Gacha. Halo Gacha. Ya, Gacha bisa ini mungkin konten kan ya hadir ya, oke. Nah, terus dengan dibantu 3 teman staff lainnya. Nah, terus lanjut aja langsung terus ke yang transformasi kuliah. Yang mana Yun? Yang ini. Oh iya, kakak, iya langsung ini aja penjelasan. Penjelasan aku slideshow lah ya. Ya, oke, slideshow. Ya, jadi secara garis besar untuk transformasi sendiri itu megangnya kakak dan monitoring. Nggak tahu nanti di kepengurusan selanjutnya mau dinamain apa gitu kan ya. Jadi kalau transformasi kita megang kakak dan monitoring. Untuk kakak di sini bisa dilihat melalui pemuritan yang dijalankan oleh PKK kepada kakak. Eh, jadi kelompok kecil ini itu intinya hubungannya antara PKK dan AKK. Dengan hubungannya itu nanti ke monitoring. Nah, nanti eh entah kalian ada kegiatan lain kan, mungkin kalau dulu sebelumnya kan ada fellowship namanya ya, bagian dari monitoring. Tapi nanti kegiatannya kalian mau gimana itu
ikut ikut kondisi sekarang aja lah. Next, Bes. Nah, kalau sebelumnya kakak ini, jadi dibagi dua. Kakak yang genap, itu lanjutan dari ganjil yang tahun ini, dan kakak ganjil yang akan datang tahun 2023-2024. Nah, untuk yang kakak genap, jadi kakak genap itu lanjutan dari tahun inilah ya. Kalau yang nanti ya, kalau yang sebelumnya ya 1 tahun yang lalu berarti kan mulai dari eh, semester genap yang tahun lalu punya. Nah, kalau yang eh, sebelumnya, di sini langsung yang kakak 2223 lah. Nah, jadi intinya gitu. Ada dua, satu yang genap tahun sebelumnya sama ganjil yang akan datang. Kurang lebih sama keduanya. eh, yang beda itu lebih ke pelaksanaannya kakaknya. Karena kebanyakan kalau sebelum-sebelumnya itu kakaknya nggak jalan. Karena eh, sudah banyak fokusnya udah banyak yang lain yang PKK-nya. Entah alasannya mungkin kalau yang 19 kan ingin fokus tugas akhir atau eh, atau memang karena diganjilnya nggak jalan, kenapa ya makin nggak jalan gitu. Jadi nanti dijalani saja untuk kelompok kecilnya. Yang genap ini ya nanti kan eh, tetap harus jalan ya, Pak, yang kakak itu. Nah ini kita lihat yang ganjil ya, ini yang pelaksanaan ganjil. Jadi pelaksanaan KK mulai dari 4 Agustus sampai 28 November, terhitung dari pertemuan PKK dan AKK hingga batas akhir setelah nilai. Pelaksanaan sudah dilakukan secara offline, tapi memang masih ada beberapa yang online, itu nggak masalah. Yang penting ada hubungan antara PKK dan AKK-nya. Untuk yang ganjil itu dari bab 1 sampai 8, yang genapnya itu sisanya. Diselesaikan sisanya dengan minimal 6 bab. Kalau yang sebelumnya ya. Jadi memang agak membingungkan. Nah, lalu kalau yang ini kan tambahan aja itu 2 poin yang bawah. Selain membahas buku, pelaksanaan kegiatan kakak itu nggak hanya ya bahas buku gitu, pasti ada kegiatan-kegiatan lain. Yang poin terakhir, PKK secara rutin mengisi link setahun nilai dan aktivitas kakak untuk pendataan kegiatan kakak. Nah, yang ganjil uh, kelihatannya sih evaluasinya yang kelima ini juga banyak yang nggak ngisi ya yang diganjil ini. Entah dari kitanya kurang penginfoan atau memang banyak PKK yang males. Ya, dari kami pun mungkin banyak juga yang nggak ngisi ya dari pemungutan sendiri. Nah, kalau ganjilnya aja gitu gimana yang genap kan? Karena udah banyak yang nggak jalan mungkin paling ya bisa terhitung jari lah yang berapa yang jalan gitu. Tapi nggak apa-apa dicoba aja dulu. Terus next best mungkin. Nah di sini ada beberapa PI performance indicator dan targetnya di kepengurusan sebelumnya. Jadi nilainya ini yang ganjil ya. Ganjil berarti yang baru ini yang baru selesai kemarin. Itu nilai KK pada semester ganjil berupa kehadiran materi dan proyek ketaatan dan targetnya bisa dilihat 96,46. Yang kedua jumlah kakak yang berjalan itu 86%. Aku lupa ya ini gimana perhitungannya. Intinya kalau nggak salah yang satu ini itu intinya dia udah ngisi gimana ya? Yang dia full isinya. Oh enggak, karena ini kan kita ada yang nggak ngisi ya, banyak yang nggak ngisi nilai. Jadi kita setarakan dengan nilai 4 dan hasilnya jadi bagus, jadi 96. Tapi secara umum di semester ganjil kemarin itu sudah banyak yang ngisi. Terus yang kedua mengikuti timeline, oke lah. Ini kalau kemarin itu kita ngelihatnya dari monitoring dan store nilai. Kalau dia store nilainya lengkap, monitoringnya dia pernah ikut, kan ada progresnya ya, ada notulnya, kita data secara manual, dapat angkanya 86 dihitung rata-rata.
Next, Bes. Evaluasi lah, boleh lah. Kita lihat evaluasi. Nah, kalau evaluasinya, kesadaran AKK akan pentingnya kakak masih kurang. Terus beberapa kakak masih bersifat materi saja. Kakak masih ada yang belum berjalan sesuai timeline. Link isi nilai dan aktivitas kakak yang sudah disediakan tidak diisi rutin oleh PKK. Mungkin menurut kalian yang ada di sini mungkin ada evaluasinya yang kurang di sini ya. Kita nggak tahu ya. Nanti nggak apa-apa, coba mungkin kita bisa diskusi sama-sama, bisa oh iya mungkin itu udah dievaluasi juga, kita nggak tahu gitu. Ya menurut menurut kalau dari kami ya ini aja sih evaluasi dan sarannya. Mungkin nanti untuk kepengurusan sebelumnya bisa coba diperbaiki atau coba-coba lah gimana yang bagusnya gitu menurut kalian. Nah ini yang ganjil, yang genapnya berarti mundur lagi 1 semester kurang lebih sama. Evaluasinya itu lebih ke tadi ya yang ku bilang banyak PKK yang nggak jalan, padahal udah dikasih tahu gitu, tapi ya udahlah mereka memilih nggak jalan. Eh, dan tetap kalau bisa dilakukan ini ya, isi nilai karena PI-nya kan ada penilaian juga. Angka berapapun yang muncul masukin aja. Oh, kalau kemarin gitu, ganjil dan genap itu sama lah sebenarnya kegiatannya yang kakak. Intinya kakak tetap jalan gitu. Ya, mungkin itu yang kelompok kecil. Kita next mungkin yang monitoring. Ya, mungkin Gacha mau menjelaskan yang ini atau aku lagi gimana? Gacha bisa nggak? Bentar-bentar ya. Oh iya, Bisa, bisa. oke. Oke, jadi tadi yang bagian ini belum dijelasin, Yun. Kegiatan monitoring. Belum, tadi yang kakaknya, kelompok kecil, yang nilai-nilai. Kalau ini monitoring, kita gimana sih kemarin monitoringnya gitu. Oh ya, jadi kan eh tadi kita kan tugasnya memantau jalannya kakak. Kayak yang tadi ada target PI-nya. Itu dilakuin lewat proker ini, monitoring kakak. Konsepnya, jadi setiap 2 minggu itu ada kegiatan monitoring. Sekarang namanya, monitoring sama tiap sebulan sekali PKK Fellowship ya, kalau nggak salah. PKK Fellowship itu kayak monitoring tapi ada plus-plusnya. Monitoring tapi ada bagian materi gitu untuk memperlengkapi PKK. Jadi di monitoring ini kegiatannya semacam sharing sama PKK-PKK. Itu ngumpul biasanya kalau offline kemarin di dokter angka. Dokter angka, terus ya ini sih PKK sharing gitu. Kakaknya progresnya sampai mana, terus kendala yang dihadapin apa aja kayak gitu. Jadi dari kita bisa eh, mantau gitu eh, jalannya kakak itu sejauh apa. Nah, kemudian apa ya? Hmm, apa lagi Hyun? Kalau fellowship, halo Hyun. Oh iya, ya kenapa? Kenapa tadi? Kalau PKK Terus? fellowship, Uh, ya, dijelasin aja mungkin kondisi sebelumnya ya. Kalau kondisi sebelumnya kita cuma 1 kali fellowship, karena sangat susah jadwalnya ya, bertabrakan terus tiap ada divisi lain gitu. Jadi kemarin lebih banyak monitoring, lupa kita berapa kali ya monitoringnya. Dan dua diselingi, kenapa? enggak, dua atau tiga atau 4 kali. Ya, lupa ya. Pokoknya sepanjang ganjil yang kemarin ini, yang ganjil, itu kita ada sekitar 3 sampai 4 kali monitoring, dan 1 fellowship di tengah-tengahnya itu. Lupa kapan. Nah, yang kita udah buat timeline. Sebenarnya kita ada timeline. Rencananya itu
2 kali fellowship, cuman tidak terjadi gitu. Apa-apa, itu fleksibel nantilah ya. Ayo mungkin bisa dilanjut aja. Oh ya, bisa next Wes. Oh ya, jadi ini yang pelaksanaannya yang kemarin ya, semester ganjil. eh Lex aja kayaknya. Oke, cuman. Oh ya, jadi untuk PI-nya, kalau yang semester ganjil kemarin kita ngambilnya kayak gini, 70% pemimpin PKK menghadiri monitoring semester ganjil. Nah, itu realisasinya 60%. Terus yang kedua, 85% PKK store nilai di semester ganjil. Realisasinya juga agak kurang ya sepertinya. Jadi kalau saran mungkin kalau untuk menentukan PI nanti bisa apa ya? eh Istilahnya lebih realistis gitu. Soalnya emang kalau dari realisasi itu apa ya agak sulit kalau mau targetnya tinggi amat gitu. Tapi kalau bisa mencapai tinggi gitu juga lebih bagus sih. Udah kayak kalau untuk cara ngitung persennya gimana Yun? Ya, kalau yang kemarin tuh yang satu yang 70% itu kita ngambilnya kalau dia udah ngikutin 1 kali aja, jadi hitung 1. Lalu nanti ditambah totalnya berapa dibagi dengan jumlah PKK. Jadi itu. Terus kalau yang setor nilai, PKK setor nilai di semester ganjil ini lupa aku, nanti coba aku cek lagi. Kecil dia, karena memang banyak yang nggak ngisi. Oh itu ini nggak sih? 95% PK store. Kalau pernah setor nilai dianggap pernah gitu. Oh iya, iya Hitung. kayaknya gitu. Hmm. Jadi hitung yang pernah per semua kan 100% gitu ya. Iya. Mungkin nanti apa ya kayak kalau soal detail teknis ngitung nilainya bisa diskusi lagi sih sama Mas Hyun ini. Soalnya yang ngitung kemarin ya kan Hyun. Iya, iya. Oke, bisa next mungkin. Oh, masih ada lagi ya. Terus PI yang ketiga, 75% permasalahan atau perubahan PKK di dalam menjalankan KK terselesaikan. Kalau ini cara ngitungnya jadi di akhir semester gitu ada share G-form kan. Buat apa kuesioner survei eh, ke PKK kira-kira pas jalannya kakak itu kayak gimana. Nah, jadi kita dari situ ngambilnya. Dan ini juga seingatku harus yang isi nggak terlalu banyak, tapi 83% dari mana ya? Kan di link itu kan ada satu soal ya. Nah, dari soal itu yang isi itu aja. Dari Oh, ada kalau skalanya ya? ya yang ada skalanya. Jadi memang 83% ini nggak dari semua PKK karena banyak yang nggak ngisi juga gitu. Iya. Oke, gitu aja. Kalau ada yang mau nanya mungkin habis ini bisa. Boleh bisa next guys. Ini untuk evaluasinya. Ya, jadi masih kalau dari realisasi kemarin itu masih banyak yang datang monitoring masih dikit dibandingkan jumlah PKK keseluruhan. Sarannya perlu dibuat sistem yang lebih baik lagi agar dapat diketahui penyebab tidak ikut monitoring. Ya, mungkin nanti bisa diskusi bahas gitu sistemnya gimana. Biar bisa lebih mm, menjangkau PKK-PKK. Terus jadwal monitoring yang telah dibuat dari awal tidak sesuai dengan rencana. Ini kemarin soalnya sering nabrak sama prokernya subdivisi atau divisi lain kan. Terus sering juga karena skala kegiatan divisi kita lebih kecil, jadi istilahnya kita ngalah. Jadi mungkin kalau untuk nyusun timeline berikut bisa apa ya
ya bisa lebih pertimbangin dulu sama kegiatan-kegiatan divisi lain, sama nanti pas pelaksanaannya fleksibel gitu. Jadi kalau bisa tiba-tiba eh, emang ada kegiatan yang harus ngalah gitu, bisa menyesuaikan, bisa diganti minggu lain atau apa gitu. Atau kemarin juga sempat pas kita mau ngadain monitoring offline, terus cuaca tidak mendukung. Cuacanya lagi hujan deras. Nah, waktu itu akhirnya kita langsung menyesuaikan monitoringnya diganti online. Jadi mungkin bisa kayak gitu. Menyesuaikan biar monitoringnya tetap terlaksanakan. Udah, next. Ya, ini dokumentasi kemarin. Aku mau nambahin dulu ya, Bes ya. Jadi Ya. ini kan nanti yang genap ini tetap jalan ya. Udah mau masuk kuliah juga, mungkin bisa dicoba-coba apa ya? Dilihat-lihat lagi yang sebelumnya. Kalau misalkan mungkin tadi saya belum ya ke teman-teman yang lain ya, berkas-berkas pemulihan sebelumnya. Nah, coba dicek dan coba pelan-pelan disusun timeline-nya mungkin ya. Terus disusun kegiatan-kegiatannya mau gimana gitu ya. Kalau bisa yang genap ini tetap jalan ya. Atau mungkin nggak tahu nanti gimana nih DPI-nya kalian. Atau mau kegiatannya gimana gitu. Itu aja sih. Kalau soalnya yang sebelumnya eh, agak agak apa ya? Kalau yang genap ini kurang tertata rapi yang utamanya yang PKK sama monitoring itu. Monitoring sama kelompok kecil gitu. Udah dari aku, Bes. Oke, makasih Yun dan Gacha. Ya, jadi kurang lebih itu buat transformasi tadi ada dua, ada kelompok kecil sama monitoring. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan mungkin yang masih dibingungin, yang mau ditanyain, boleh langsung. Oke, dari Angel. Dari kamu aman, Angel? Aman, Kak. Mungkin untuk Jos sama Yohana, apakah sudah dapat gambaran dari brokernya? Karena untuk Jos sama Yohana yang akan jadi staf ahli transformasi. Dapat kok gambaran. Oh, oke, oke. Mantap. Oke. Dari Yohana, gimana Yohana? Dari aku juga masih aman. Oke, jadi aman ya buat transformasi. Ya, jadi nanti kalau misalnya ya pasti ada beberapa pertanyaan ya, terutama buat teknisnya ya, khususnya yang nilai. Ya mungkin nanti ada Kak Hyun sama Kak Gacha. Ini chat aja ya, atau nanti lewat Angel juga boleh. Ya jadi mungkin nanti diajarin juga ya caranya ya buat nilai, ya rekap nilai atau mungkin yang lain-lainnya yang masih dibingungin gitu. Di Zoom nanti juga boleh kayak. Kalau misalkan di luar ini kalian butuh Zoom gitu ya, nggak apa-apa. Jangan jangan nanti kalian bingung malah nggak jalan gitu kan. Nanti tetap kita bantu kok. Ya, jadi jangan malu-malu ya. Jadi kalau memang mau ini langsung ngajak apa ya di Zoom ya Zoom biar nanti diajarin caranya. Oke deh. Berarti itu yang transformasi. Selanjutnya ke CPKK. Ini ada Abel di sini. Halo Bel. Halo Bel. Halo, Bes. Oke Bel. Bel. Ini apa? Selanjutnya CPKK Bel, mungkin boleh dijelasin Bel tentang Waduh, CPK. udah respect. Respect belum? Aku boleh request ke respect dulu nggak? Oh,
Boleh, boleh. Respect. Ini ada Angel. Halo Angel. Sorry Anja. Dan aku Bapak next ya. santai. Oke, mungkin dari Angel boleh. Hmm, biar ngurut apa share screen lagi tolong ya, Bes. Singkat aja sih sebenarnya kalau respect mah. Aku share screen lagi ya. Iya, tolong. Terima kasih. Ini Respect. ke riset buku dulu. Oh, Oasis. Boleh. Mana aja nggak apa-apa. Oke. 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 Jadi kalau dari Respect itu ada 2. Programnya itu riset buku sama yang Oasis. Nah, yang riset buku ini kemarin itu termasuk antara berjalan tidak berjalan ya, karena cuma sempat pertemuan beberapa kali gitu. Jadi kalau konsepannya riset buku itu kita ngebahas lagi gitu bab-bab dari buku Next Level versi 2 itu. Jadi nanti kita diskusi kalau pertanyaan-pertanyaan dalam buku itu relevan nggak sama keadaan sekarang gitu. Cuman kemarin itu kendalanya kurang ini eh, orang-orang ahli lah di bidang itu. Jadi mungkin ke depannya kalau misalkan mau dilaksanakan riset buku lagi, itu buat janji temu entah sama dosen-dosen ataupun senior-senior atau alumni. Jadi nggak serta-merta dari pemikiran kita aja itu untuk hasil riset bukunya. Jadi ini kalau konsepan besarnya berkoordinasi dengan dosen BMK ITS dan alumni ITS untuk merumuskan isi materi begitu. Lanjut. Nah, ini kemarin pelaksanaannya sempat beberapa kali ngebahas 1-2 kali lah ya, 2 kali pertanyaan-pertanyaan. Cuman untuk riset buku itu sendiri memang butuh penanggung jawab yang bawa arah diskusi. Jadi setiap ngebahas apa langsung ditarik kesimpulan apa. Jadi nggak cuma ngawang. Itu kelemahan kalau diskusi kan kita ngobrol-ngobrol-ngobrol tiba-tiba ngerembet ke banyak hal. Terus poin utama yang dibahas tadi tuh gak dapet gitu karena saking banyaknya yang dibicarakan gitu. Jadi misalkan lagi bahas nomor 1, oh korelasinya alasannya kenapa ini harus diganti, terus digantinya pakai apa. Nah, yang kayak gitu-gitu dicatat, jangan sampai cuma dilingkarin-lingkarin nanti waktu mau review ulang atau waktu mau next bab selanjutnya yang sebelumnya lupa kayak oh kemarin apa ya kayak kita mengandalkan ingatan aja itu nggak bisa kayak gitu. Lanjut. Nah, kalau ini pembahasan bukunya kemarin sempat cuma 2 kali dan sebenarnya target yang dibahas juga 8 bab. Terus kemarin tuh seperti aku bilang tadi ya, baru sampainya cuma 2 bab. Jadi sangat sedikit realisasinya. Makanya ke depannya itu semoga bisa lah ini terpenuhi. Tapi bukan cuma terpenuhi aja, tapi yang di ini kan juga sesuai gitu. Yang dibahas, yang direvisi. Lanjut. Oh, oh nggak apa-apa. Lanjut ini evaluasinya tadi em, mengenai riset sebelumnya, mengenai konteksnya yang tidak pertanyaan yang tidak sesuai atau ya pertanyaan yang kurang memacu. Nah, kalau ini juga balik lagi ya waktu kita ngeriset pertanyaan itu kita ngerelatekan ke diri sendiri gitu loh. Oh, kayaknya pertanyaannya kurang menjurus. Oh, ini kayaknya kurang pasnya di mana. Nah, di situ nanti makanya perlu dicatat kan nanti kalau kita bikin evaluasi itu ingat gitu. Lanjut next. Nah, ini Oasis. Oke. Oh iya, kayaknya tadi aku lupa perkenalan ya. Ya udah nggak apa-apa. Eh, Jadi kenalin aku Angelina, balik lagi lupa. Jadi aku di Respect itu sama partner aku Jose.
Tapi Jose lagi berhalangan datang ya, jadi nggak apa-apa. Aku aja, mungkin dia lagi sibuk gitu. Dan lanjut ini, udah itu perkenalan singkatnya. Nah lalu untuk OASIS, OASIS itu lumayan kita. Cuman kalau secara garis besarnya, kegiatan OSIS itu sendiri di sini itu memfasilitasi mahasiswa Kristen ITS tahun 2 hingga 4 untuk sharing kelompok. Nah, simpelnya itu kita diskusi gitu loh. Kita ambil satu tema, lalu tema itu yang sedang dirasakan atau sedang terjadi atau secara umum itu yang sedang ada permasalahannya. Nah, nanti kita angkat tema itu, kita adakan OSIS. Nah, di OSIS itu nanti kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol mengenai tema itu. Di dalam OSIS itu sendiri nanti akan ada pembicaranya juga yang membawa arah diskusinya kemana. Nanti tanya jawab juga dipandu kayak gitu. Lanjut. Nah, untuk OSIS kemarin itu yang pertama itu April ya. Dan itu masih online karena masih COVID-nya. Nggak juga sih COVID. Ya masih belum offline lah, jadi masih di rumah masing-masing. Ini pertama kali lumayan banyak juga. Pembicaranya juga dari dosen, ada Bu Maria. Dan untuk pembicaranya OSIS itu juga sebenarnya fleksibel. Bisa dari dosen, alumni, ataupun yang senior PMK yang kayak gitu-gitu. Jadi tergantung topiknya aja. Kalau misalkan dirasa, oh kayaknya kalau sharing tema ini nggak cocok nih kalau bawa yang kayak dosen gitu kan. Karena kan ada beberapa kalau topik yang lucu aja kalau misalkan sharing-sharingnya ada dosennya gitu kan. Kadang mahasiswa kan juga lebih terbuka kalau sesama teman, lebih enak ngobrolnya gitu. Tapi ada beberapa hal juga tema yang harus dipandu atau diarahkan sama dosen kayak gitu. Lanjut. Nah, ini OSIS 2 udah offline. Ini temanya kecanduan. Kalau ini pembicaranya alumni. Iya, karena nanti sharing-sharingnya kan namanya kecanduan kan, wah udah bebas dari kecanduan, ngobrolin ya masalah-masalah remaja lah gitu. Lanjut, next. Ada OASIS 3, kalau ini juga pergaulan, ngobrolin tentang circle di kuliah atau gimana pertemanan. Sama, kurang lebih alurnya kalau OASIS itu seperti ibadah pada umumnya, tapi kegiatan utamanya adalah diskusi gitu. Jadi urutan acaranya juga sama, nanti ada WL-nya, kita ibadah juga kayak gitu. Tapi di topik utamanya itu kita diskusi, ngobrol, sharing gitu. Lanjut. Nah, kalau ini kemalasan, ini masih baru ya hitungannya 5 November 2022. Ini offline juga. Pokoknya OASIS kemarin yang online cuma 1 kali, OASIS 1, sisanya offline semua. 2, 3, 4-nya gitu. Lanjut. Nah, ini OSIS 5, overthinking. Juga offline, ini terakhir OASIS-nya. Dan kalau OASIS itu sebenarnya emang lebih enak secara langsung. Karena kalau langsung ya ngobrol apa kan jadi lebih ringan gitu loh. Kalau online kan kerasa tuh kalau kita mau open mic atau apa, ya mikir on mic nggak ya, apa ya. Kalau misalkan secara langsung kan lebih gampang gitu. Misalkan kalau mau menambah kan tinggal ngomong, kan kita santai aja gitu. Lanjut. Nah, kalau dari OASIS sendiri itu kalau performance indicator ini 2, itu jumlah terlaksana sama jumlah mahasiswa angkatan 2021 ke atas. Jadi intinya yang setelah apa sih kelompok kecil lah, pokoknya yang bukan maba gitu. Dan untuk kendala dari OSIS itu sendiri sebenarnya memang dari jumlah mahasiswanya. Karena kan kita tuh sebenarnya target kemarin itu 55 mahasiswa dan itu memang tercapai.
72 dari 5 kali pelaksanaan. Tapi kalau misalkan kita lihat secara satu persatu, memang setiap kegiatan OASIS itu masih belum banyak yang dihadiri, belum banyak orang-orangnya. Karena kan kita memahami juga kalau OSIS itu kan kegiatan baru. Jadi kalau kegiatan baru kan juga butuh waktu dan pembiasaan lah untuk membentuk budaya kayak ada kegiatan OASIS. Oh, jadi kita biasa gitu loh. Kalau kita kan taunya PJ, PD yang udah umum-umum aja dan OASIS ini masuk baru. Jadi memang butuh waktu dan kalau kendala paling besarnya memang mengumpulkan orang-orang atau masyarakat PMK untuk ikut OASIS itu aja. Jadi kita lebih gencar lah promosiinnya atau melibatkan pengurus-pengurus PMK lainnya. Minimal pengurus-pengurus inti PMK pernah ikut join OASIS biar mereka tahu oh ini OASIS. Lalu penyebarannya juga lebih enak gitu kan. Kita dari mulut ke mulut iya, dari sosial media iya, dari kita ngajak teman langsung iya juga gitu. Enggak cuman sekedar di-share di line atau apa itu kan bisa sambil lalu aja gitu. Kurang berasa. Nah, udah kalau dari targetnya itu kemarin terrealisasi 5 kali dan juga lebih dari 55 orang gitu. Lanjut. Oke, ini yang tadi aku bilang ya, evaluasinya masih banyak warga PMK yang belum mengetahui apa itu OASIS, jadi partisipannya memang sulit untuk bertambah. Lalu ini sarannya juga pengurus PMK berkecimpung langsung dalam proses pengenalan OASIS atau mempromosikan PMK. Jadi sebenarnya itu ada sebenarnya keinginan misalkan, cuma kayaknya agak sulit karena kan setiap divisi PMK kan punya proker masing-masing ya. Sebenarnya itu ada baiknya juga kalau misalkan eh, tiap divisi itu minimal satu orang setiap OASIS itu minimal satu orang setiap kali OASIS. Jadi kan biar digilir gitu loh. Mereka sama-sama tahu oh kegiatan ini apa. Itu sebenarnya. Tapi balik lagi pasti kayak tapi kan dari divisi lain itu banyak kegiatan ini itu. Nah, gitu. Tapi ya cobalah kita pelan-pelan mempromosikannya biar makin dikenal OASISnya gitu. Lalu next apakah masih ada? Nah, udah kan? Simple udah. Kalau respect itu riset buku dan OASIS. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Atau aman? Kalau aman aku balikin lagi ke Yabes. Oke, Bes. Oke, makasih Angel. Dari teman-teman dari Angel atau yang lain ada pertanyaan kira-kira yang dibingungin? Ada ya mungkin Emma, Willios atau yang lain. Boleh kalau ada pertanyaan. Ayo, kalau ada yang mau ditanya, langsung tanya aja. Tapi kalau udah aman, nggak apa-apa. Nanti kalau mau ada perlu atau apa lagi. Agak kurang jelas sedikit suaranya. Halo, Oke, udah kedengaran. lihat ini tuh Kak, slide nggak salah Yang mana? yang ada feedback ketemu sama dosen tadi. Aku fokus ke ketemu sama dosen itu. Ya, riset Coba deh buku. di slide sebelumnya. Yang riset buku. Ya, ya, ada lagi. Kanan. Yang ini. Nah, Oke. tadi kalau nggak salah aku dengar
ada ini ya pembahasan sama dosen atau orang yang ahli ibaratnya. Nah itu memang beneran ketemu sama dosen itu dan harus di suatu tempat gitu kan. Tes. Oke, kedengaran. Oke, mungkin Angel boleh bantu jawab. Ini tadi pertanyaannya yang diskusi sama dosen lalu di tempat khusus itu atau aku salah dengar tadi? Iya, yang itu. Nah, alasan kenapa riset buku ini agak mandek itu karena kami kemarin itu karena peralihan ya offline ke online, entah ini alasan atau apa, tapi agak susah cari jadwalnya karena kan keburu-buru sama yang Oasis juga, terus timeline yang lain kayak gitu. Jadi kalau untuk riset buku baiknya memang melibatkan orang-orang yang mengerti di bidang itu kayak dosen-dosen. Cuman kalau dosen-dosen itu biasanya kita yang ngikutin jadwal dia, beliaunya bisa kapan. Terus nanti mau janji temunya di mana, di mana Bes kalau sama dosen itu? Kan biasanya kita online. Kalau udah offline gini. Kira-kira Dosen iya. janjian aja sih via WA mau ketemu kalau memang mau bahas. Nah, paling nanti ya ketemu Mereka offline. Tergantung dosennya sih biasanya. Kalau dosennya bisa offline, oke. Tapi kalau dia mungkin lagi sibuk atau di luar kota, paling biasanya online sih. Paling, iya. tapi ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau itu balik lagi ke dosennya. Merekanya bisanya kayak gimana? Tuh. Itu emang dosennya aku sama Williams atau siapa yang harus kita itu apakah ada daftar tertulis nama dosennya gitu kayak istilahnya kayak roster dosen atau Aku kedengarnya ini, apa ada daftar dosennya, daftar temu atau gimana sih tadi? Aku ini. Di mana di Emma mungkin agak ini suaranya juga Heeh. boleh diulang atau oke nggak apa-apa nggak mungkin dari chat juga nggak apa-apa Iya. kalau Apa kalau mau diketik? lagi rame. Oke, di dari Emma itu nanti cara menghubungi dosennya apa aku sama Williams doang yang ngehubungin apa bagaimana ya Kak? Gimana baiknya Besin? Oke, kalau dosen bagusnya sama hmm, bentar ya. Oh sama ini sama Angel pemuritan. Jadi biasanya ya apa ya nanti ini Kok? Heeh. apa? Nanti kan kalau biasanya dosen itu kan seringnya kan ke koor divisi gitu buat ya nanya tentang pemuritan lah biasanya gitu kan. Ya mungkin apa ya nanti sama Angel dulu ya kayak bahas baru nanti apa ya ketemunya bareng gitu. Ya biar nanti juga apa ya kalau misalnya dosen itu ya mungkin ada apa-apa yang nanti bisa lewat Angel gitu kan sebagai koor divisi gitu. Ya paling itu sih tema kalau mau ngehubunginnya. Begitu. Jadi koordinasi aja sama apa Angel biar barengan.
Karena kan biasanya yang ngehubungin koornya. Biar bareng-bareng. Mm-mm. Oke, oke. Itu dari Emma. Yang lain kira-kira ada yang mau nanya lagi atau ada yang masih bingung? Apakah ini William? Apakah kamu ingin bertanya sesuatu? Apakah sudah aman, lancar, jaya? Kalau apa sih ini? Eh, respect ya, kita nggak usah ambil pusing. Karena kan kita ini berdasarkan mindset ya. Kalau kita banyak mikir, oh nanti begini, makin berat pekerjaannya. Nggak apa-apa, kita bawa santai aja. Gitu. Ya nggak, Bes? Mm-mm. Iya, betul sekali. Ya. Yang penting jalan. Gitu. Mm-mm. Iya. Apakah sudah? Apakah aman? Kalau aman, biar bisa dilanjutkan lagi. Dari apa ya? Angel aman Angel. Apakah aman? Aman, Kak. Aman. Oke. Oke, kayaknya udah aman. Kalau Willios, dari Willios udah aman sejauh ini. Aman, Kak. Oke. Jadi itu dari respect ya. Nanti kalau misalnya ada yang sama satu lagi mungkin Angel. Apa kira-kira kalau Oasis yang perlu disiapin apa aja Angel? Angel yang mana ini? Angel kamu, Angelina. Oke. Kalau Oasis itu aspek pentingnya ya yang harus disiapin, yang biasanya selalu dipersiapkan. Yang pertama itu kita buat list tema dulu. Tema-tema yang memungkinkan untuk diangkat itu satu. Lalu jadi sebelum rapat sebelum rapat, kalau lagi rapat atau apa itu siapin itu list tema yang bisa dibawa buat diskusi. Lalu pembicaranya kita tentuin dari tema tersebut, pembicaranya itu baiknya siapa, entah dosen, alumni, ataupun senior-senior PMK yang kayak gitu. Lalu kita bisa buat list lah namanya, kira-kira siapa nih yang target pertama yang buat kita tanyain, bisa nggak jadi pembicara, yang kayak gitu-gitu. Lalu yang kedua, kan tadi udah dapat tema apa. Oh, kalau udah tema kan nggak jauh-jauh dari naskah Alkitab kan. Nah, kita nentuin juga naskah Alkitab yang eh, arahnya ke sana itu apa, yang menjurus ke sana itu apa. Lalu udah itu aman. Dan yang penting juga jangan lupakan WL. Siapkan itu WL. Entah kalian mau cari dari luar ataupun tim dari Respect-nya aja mandiri, kayak Respect sebelum-sebelumnya kan sangat mandiri ya. Ada WL mandiri, ada MC mandiri yang kayak gitu-gitu. Jadi disiapin buat acaranya WL. Lalu moderator kan ngerangkap jadi MC juga, ya, yang bawa apa, ngarahin acaranya, ini pembicara dulu atau apa yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada pun itu nggak masalah, bisa langsung ke pembicara, nanti WL yang bantu arahin, karena kan dari nyanyi dulu lalu nanti pembicara yang kayak gitu-gitu, gampang, aman lah. Lalu tempatnya tentuin mau di mana, nyedain tempatnya. Lalu terakhir udah tinggal promosiin tentang Oasisnya, mulai dari ngajakin orang-orang sekitar, teman, ngajakin teman-teman PMK yang lain, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau poin utamanya itu ya ada 3 aja sih sebenarnya. Pembicara, tempat, sama pesertanya. WL juga sih, WL juga. Yang kalau dari luar tuh itu pembicara, tempat, orang partisipan. Udah, itu aja yang perlu kita siasati gimana nih gitu. Udah, seperti itu. Nggak apa-apa, gampang toh. Oke, oke, oke. Makasih
Angel. Jadi kurang lebih itu ya buat persiapan OASIS, dan juga yang tadi juga yang di awal apa buat staffnya, karena nanti PJ ya, kenapa nggak subdivisi lagi ya, karena kalau subdivisi ya evaluasi juga tahun lalu itu terkotak-kotak, jadi ya kayak respect ya cuman OASIS ya, kalau transformasi nanti tadi ada monitoring, CPKK ada intensif ya, jadi terbagi-bagi gitu. Jadi ya apa kadang ya kalau misalnya di OASIS ya butuh bantuan staff ya kadang agak susah gitu. Jadi ya tahun ini ya pakai PJ ya, jadi bisa dibagi ataupun ya ditukar ya. Ya mungkin ya kayak OASIS ini ya kalau bisa kan udah ada timelinenya kira-kira mau bulan sama tanggal berapa ya. Kalau udah dibagi ya nanti bisa rapat ya sama stafnya yang penanggung jawabnya itu ya, yang tadi buat persiapan tempat, persiapan pembicara, buat beli kasih ya, bisa bagi tugas ya. Jadi nanti ya pas hari H juga udah siap gitu kan. Ya, jadi itu apanya ya buat persiapan gitu OASIS. Ya nanti kalau PJ ya kalau enaknya bisa ganti. Jadi ya bisa kenal staf pemuritan yang lain, atau juga ya bisa lebih banyak lah yang bisa ngebantu di satu proker gitu ya. Jadi apa ya lebih enak lah kalau misalnya nggak terbagi-bagi berdasarkan ya subdivisi itu, apa ya ke staffnya nanti gitu buat persiapan ya. Tapi itu juga laku yang proker-proker lain ya, selain OASIS juga ya sistemnya sama gitu ya, kurang lebih ya nanti staffnya ya ditentuin siapa yang jadi penanggung jawabnya ya, baru dia rapat sebelum hari H ya, kira-kira berapa minggu sebelumnya ya buat persiapan ya, sampai nanti hari H-nya gitu. Itu baru ya nanti apa ya disesuaikan lagi gitu buat penanggung jawabnya ke depannya. Ya paling itu kurang lebih ya buat nanti persiapan ke depannya. Oke deh. Itu berarti dari Respect ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyain ke ini, ada Kak Angelina ya, nanti dijelasin kalau memang masih ada yang bingung gitu buat ke depannya. Oke deh, terakhir dari CPKK ada Abel. Halo Bel. Halo guys. Oh, oke, ceria sekali nampaknya Bel. Memang. Oke, oke. Oke, mana anak-anakku yang baru ini? Gilbert sama Grace mana? Grace-nya tadi izin, Kak. Tadi baterainya habis. Dia lagi keluar juga. Iya. Oke. Berarti ada Gilbert. Halo Gilbert, shalom. Salam. Oke, mantap. Oke. Saya sebelumnya nggak bisa on cam ya guys. Tapi nggak apa, meskipun tidak bisa on cam, tapi kehadiranku bisa dirasakan. Karena Bes. Senyum-senyum terus Bes. Oke, jadi coba saya screen dulu Bes. Tapi mau temu Grace nggak? Soalnya katanya tadi nggak usah, Kak. Katanya dia masih lama di luar. Ini aku udah record, nanti aku kirim recordnya ke dia, Kak. Ya udah, oke, berarti gitu. Oke, sip. Oke, berarti langsung aja. Bes, tolong. Thank you, Bes. Oke, jadi CPKK itu ada pertama nih, ada intensif ya. Jadi sebenarnya ada intensif, ada super intensif, ada oprek, sama udah sih. Udah, itu aja. Jadi cuma 3, tapi 3 ini berkelanjut, 2 ini berkelanjutan ya, apalagi intensif nih. Sama super intensif. Jadi continuous. Tapi itu aja sebenarnya konsepnya. Oke, kita mulai dari intensif ya, Gilbert. Oke, langsung lanjut. Jadi intensif ini ada 2 semester, dijalankan sama 2 semester. Jadi kita ya kayak kamu lah,
gimana waktu CPKK kita juga bikin apa namanya suatu wadah lah untuk kita memfasilitasi gimana cara membentuk PKK yang baik gitulah. Nah kemarin kan waktu zamanmu berarti itu kan online, jadi kita pakai Zoom enak gitu ya. Sekarang berarti karena udah offline berarti harus sigap ruangan, sigap berarti kemana, ke sekretaris, cek ruangan mana yang bisa gitu kan. Itu tugasnya dari ya nanti dari staf ahli lah atau ke stafmu lah nanti ya, buat nyari ruangan. Biasanya kalau nggak teater A, B, C gitu ya. Biasanya kalau teater A, teater C, biasanya itu sih. Soalnya nggak besar-besar banget nanti pasti. Nah, kemarin kita udah jalanin intensif pertama sama udah WP juga. Jadi nanti di sini kamu menjalankan sisa dari intensif 1, intensif 2 dan sampai nanti intensif 10 sampai nanti oprek lagi gitu. Paham ya? Berarti kan kita udah 1, berarti sisanya 2 sampai 10. Habis itu nanti ada super intensif lagi, habis itu nanti oprek. Itu kira-kira itu timeline-nya. Itu kira-kira intensif ini sampai berjalan bulan Juli. Juli seingatku. Juli, Juni, Agustus. Nanti habis itu super intensif sampai Agustus kalau nggak salah Agustus sama Oktober gitu. Habis itu Oktobernya itu oprek gitu ya sampai November awal kira-kira. Nah, baru mulai lagi persen baru. Kira-kira gitu timeline-nya. Jadi mulai intensif ini berarti cari pembicara, cari ruang, sama kalau tema-temanya ya bisa lihat dari ini sih. Kan ada buku panduannya. Sama juga ada apa namanya, bisa lihat dari tahun-tahun lalu tuh gimana. Bisa kalian switch, maksudnya nggak bisa harus, mungkin bisa berurut, bisa juga enggak, tergantung gimana nanti di perusahaan kali ini gimana lah gitu. Nanti tergantung Angel juga nanti gimana bawanya. Nanti dipandu sama Angel lah. Terus dari sini nanti coba lanjut lagi, Wes. Oke, pelaksanaan ini nanti. Nah, ini kan pelaksanaannya cuma sekali doang ya waktu itu di teater C. Baru tema tentang introduction to discipleship. Jadi 99 lagi yang harus nanti di cover, dijelaskan. Nanti ada setlist nama pembicara, ada nanti. Nah, ini apa namanya? Gimana cara kalian membawakannya? CPKK intensif ini itu tergantung kalian juga. Ini kemarin kan kita baru nih soal FGD. Kemarin itu nggak ada tuh. Pas zaman kan juga nggak ada kan, cuman yaudah materi dicokokin, materi nggak ada. Yaudah jadinya cuman satu arah gitu ya. Kalau mau bertanya pun ya udah gitu doang. Nah, ini kita jadinya diskusi. Nah, aku harap kalian juga bisa terapin di keperusahaan nantinya. Jadi nggak cuman materi-materi tok, tapi adalah mungkin dibawakan mungkin FGD atau mungkin sesi apanya gitu-gitu ya. Tapi mungkin dibikin maksimal 2 jam. Kenapa? Karena lebih daripada itu takutnya bosen gitu. Tapi kalau lebih setengah jam nggak apa, setengah 1 gitu ya. Gitu. Terus nanti juga kalau bisa mungkin kalian harus bagi yang nggak datang, jadi harus jangan lupa juga dokumentasi dan presensi lah gitu. Jadi bukan jadi kalian bisa tracking ada kok semua nanti di G-Drive. Tracking mana yang nanti ini anak-anak yang lanjut terus ya kan, ada yang dia komitmennya jelek, berarti dia tuh datang nggak datang gitu nanti dari situ kalian bisa kasih tugas gitu ya misalnya gitu. Itu pertimbangan kalian semua. Nah, nanti kalau kalian bingung nanti tinggal tanya aja dah. Lanjut lagi, Bes.
Nah, ini PHP-nya ini ada apa namanya? Tinggal di oh sama ini ada internalisasi juga. Jadi ntar habis ini liburan masuk harusnya internalisasi dulu baru materi. Jadi itu yang pertama kali harus bikin internalisasi dulu karena apa? Karena udah apa namanya? Udah terpisah jauh ya. Maksudnya kita udah nggak bertemu udah lama gitu. Jadi harusnya internalisasi dulu baru ntar kalian baru mulai materi kedua gitu. Nanti harus gitu ya, Gilbert. Masih ngikutin nggak nih? Aman, aman. Oke, mantap. Oke, lanjut. Untuk ngitung-ngitung pianya ini eh ya tinggal ya kalau dibaca pun langsung tahu ya tinggal dari rata-rata persentase yang intensif nanti ada rekapan rekapan apa namanya CPK ada berapa coba berapa ya 58 atau 60 68 ya bis ya aku lupa 68 sih ingatku jadi tadi dari situ per minggu kan berarti ada 10 minggu ya harusnya 10 minggu dari situ ntar 70%-nya berapa gitu ntar gampang lah sebenarnya pengumpulan tugas nah pengumpulan tugasnya ini tergantung kalian yang kalian berikan. Kok kalian nggak berikan berarti kan ya 0% berarti karena nggak ada tugasnya. Tapi kalau misalnya kalian berikan tugas misalnya buat teman-teman yang nggak ini ada dua nih tugasnya buat teman-teman yang nggak masuk atau buat penugasan buat memang yaitu penugasan sendiri buat semua orang gitu bukan buat yang nggak masuk doang itu tergantung kalian lah gimana kalian ngaturnya gitu kalau kalian merasa FGD itu apa kayak kita kemarin apa ya ini pesta pesta pencatatan staff kan itu FGD ya kita ngumpul ya kan kita apa diskusi brainstorming gitu-gitu dan itu FGD. Nah kalau menurut kalian itu rasa kalian udah cukup ya udah berarti nggak usah penugasan tapi kalau apa selama ini masih ada di PI nanti ya udah berarti kan harus kasih tugas minimal sekali lah minimal sekali buat semuanya despite ada yang masuk atau ada yang enggak gitu. Dah, itu transaksi sebaik sekali tiap semester. Berarti semester ganjil kemarin kan nggak ada ya. Transaksi nggak sempat lah. Nah, berarti di nanti pas LPJTK harusnya ada intensif genap. Itu nanti di awal-awal ini. Itu aja sih. Nanti harusnya ada. Dah, lanjut. Intensif. Makanya juga intensif ganjil. Nah, ini timeline bertambahkan kita PMK lain. Nah, ini sarannya cuma nah ini kenapa? Karena ya memang waktu itu antar divisi itu PMK itu masih belum jelas timelinenya jadi harus apa namanya tektokan banyak lah uh, core sama divisi-divisi lain gimana jadi harus enaknya kalian nih Grace sama Gilbert kalian udah bikin timeline tuh kasar aja jadi misalnya nih kalian misalnya hari ini apa berarti Februari Maret gitu ya Februari Maret April ya kan itu udah berarti Februari Maret itu harusnya udah kelar tuh apa namanya intensif ya kan Maret udah kelar intensif kira-kira belum lagi dipotong-potong atau ada libur ada apa sebagai gitu-gitu kan mau tahu ada kegiatan PMK lainnya bertabrakan nah itu harus kalian bikin dulu nanti baru kan kasih ke Angel nah Angel ntar kasih lagi ke BPH lainnya gitu jadi kayak biar ada ini dipindahkan ya enggak gitu loh dari kalian udah harus ada timelinenya mungkin kalau kalian ini baru intensif doang ya timelinenya tapi kalau kalian mau benar-benar kayak bagus ya sekalian sama super intensif sekalian sama oprek jadi panjang timelinenya yaudah ngomongin aja sama Tigres nanti kalau kalian bingung aku bisa join kok gimana kan tanya-tanya aja terus lanjut ke super intensif di sini ada super intensif nggak ada ya Ada bentar. Tapi oh di hide ya di hide. iya coba super intensif oh ya jangan lupa dokumentasi ya foto selalu penting foto kasih ke grup ya kan ya oh gini aja bis nggak apa-apa bis gini aja daripada capek ini. Oh iya. Ya gini aja Oh, ya. aman-aman Oke. oke lanjut ya
Masih kelihatan kan? Nah, ini dia super intensif ini dia kira-kira kurang lebih 5 hari. Apa super intensif ya? Udah pernah rasain lah. Super intensif kan berarti lebih lebih kita dikasih materi tuh panjang. Ada berapa satu orang tuh bisa apa 10 kita apa bedah buku ya, bedah buku dari buku next level itu. Jadi ada 18 bab, tapi dibagilah jadi dua pembicara plus nanti satu lagi apa tentang pemerintahan lah gitu jadinya. Sama ada pengutusan juga. Itu super intensif. Kurang lebih 5 hari. Ada kemarin kita 3 hari kayaknya. Ya. Ada juga ini 5 hari tuh. Jadi 3 hari materi, 2 harinya lagi ada semacam simulasi gitu. Ada simulasi biar kayak ya sekali kita tahu lah ini layak atau enggak gitu. Itu aja sih. Bukan layak atau enggak sih. Dia udah mampu atau belum. Nanti kita kasih feedback gitu. Nah orang-orang yang berkompeten untuk itu harusnya dari PKK yang udah ada gitu, yang udah pernah jadi PKK atau misalnya apa kita juga masih bisa gitu. Kalau misalnya kurang orang ya itu buat simulasi. Nah ini kan berarti kan offline juga ya intensif ya. Berarti harus siapin tempat lagi, orang-orangnya gimana, tektokannya, bikin grup lagi buat orang-orang nanti buat yang siapa aja ntar jadi jurinya lah semacam jurinya gitu-gitu. Itu harus dipikirkan. Tapi ini masih lama. Tapi udah bisa kalian gambarkan lah nanti gimana ke depannya. Jadi bukan karena lama, jadi jangan ditunda-tunda juga. Takutnya jedar. Kalian ada kesibukan, ini juga nanti terabaikan gitu aja. Oke, lanjut. Oke, ini pelaksanaannya bisa lihat di sini. Dari 11 Juli sampai 17 Juli berarti ada 6 hari ya. Sehingga itu satu lagi extend deh. Jadi eh, materi itu 11 sampai 13, jadi ada 3 hari di situ. Langsung ada simulasinya juga tanggal 14 sampai tanggal 16. Nah, habis itu di sini nih ada penambahan CPKK. Jadi kalau misalnya nanti sampai kan nanti bisa aja loh nanti pas ada super intensif baik nggak lanjut itu bisa jadi kan harus mikir muter otak gimana caranya supaya ada lagi yang join. Kemarin tuh aku sama Yabes kita masuk ke grup per divisi, kita jarkom, kita zoom gitu ya. Kita tarik lah beberapa orang harus jadi apa CPKK gitu. Nanti kalian gimana lah, nanti bisa cari tahu. Terus ini pakai Zoom, berarti kalau ini kan simulasinya harus ada ya kayak oprek lagi lah. Jadi harus ada orang kan, berarti sesi bikin bikin rundown gitu-gitu ya. Tuh, nanti aku ajarin lagi. Lanjut lagi. Oke, ini persentase ini persentase kan 3 kali ya, tinggal dihitung aja. Ini skip aja deh, nanti aja ini hitung-hitung doang. Tahu lah harusnya ya, hitung-hitung persen-persenan. Nah ini evaluasi baik tidak hadir pada saat super intensif sama resource PKK kurang saat simulasi. Jadi kita tuh yang jadi jurinya itu aja, kita pun kelelahan lah atau gimana. Apalagi nanti ini offline loh. Kemarin kita online, jadi ya masih bisa pindah-pindah Zoom doang. Kalau ini kan kita harus hadir secara fisik di situ ya gitu. Berarti harus mungkin ada konsumsi, mungkin ada seminimal ada air putih lah gitu. Gitu nanti minta bantuan PKK, minta bantuan alumni gitu ya. Gitu. Lanjut. Ini dokumentasinya waktu itu ya. Itu ada mukamu juga. Oke, lanjut ke oprek. Nah, ini oprek juga di sini lanjut, Bes. Tujuannya buat buat ada yang baru PKK baru lah gitu ya. Setelah proses intensif, super intensif, berarti ada oprek. Nah, ini gini loh, soal dari mungkin aku nyinggung soal menurut apa? Misalnya kayak respect bikin Oasis gitu-gitu ya. Sama mungkin transformasi juga ada monitoring kakak. Yang kurang dari pemerintah itu selalu satu ininya exposure-nya apa namanya
eh, apa namanya itu, pokoknya apa, hmm, medianya apa nih namanya, eh, publikasinya, publikasinya itu selalu kurang. Mungkin apalagi dari oprek ya, kemarin tuh harusnya oprek ini kalau mau bagus itu tuh ya kayak oprek-oprek kepanitiaan. Maksudnya gimana, ada apa, ada tease-nya gitu ya, ada teasernya, ada apa namanya, kemarin tuh udah ada juga sih apa namanya, testimoni. Tapi kalau bisa tuh ada teasernya. Pokoknya seniat, harus niat lah di oprek ini publikasinya. Kenapa? Karena banyak orang tuh kurang tahu soal info oprek ini. Mungkin juga bisa jalan ke PD-PD gitu-gitu. Dan ini harus dilakukan jauh-jauh hari sih. Benar-benar jauh-jauh hari. Apa? Karena kalau kalau misalnya publikasi cuman hamin 2 minggu, cuma hamin seminggu, aku yakin orang-orang juga bakal gitu, kayak nggak bakal bikin daftar lah gitu. Kalian harus gencar buat apa namanya, mulai narik-narikin orang lah buat jadi CPKK. Teman-teman kalian, teman-teman sususan kalian kalau masih ada, harusnya udah masuk lagi sih. eh ya ada di kelas kalian lah kalau bisa, yang kalian kenal teman-teman, ya terus suruh dia teman yang ngajak temannya gitu lah. Itu harus gencar, soalnya ya dari dulu penyakitnya dikit lah semenjak ini gitu, semenjak online. Oke, lanjut. Oke, buat pelaksanaannya ini, kemarin tuh ini sebulan karena ada termasuk ini ya, termasuk apa, publikasi, termasuk extendnya, testimoni segala macam gitu-gitu ya. Jadi apa namanya, eh, pas di, nah ini interviewnya itu offline di gedung SCC waktu itu. Kalian harus mikirin lagi tuh sampai jam berapa, rundownnya gimana gimana, nanti bisa kita share kok dari yang dulu-dulu. Angel tahu tuh dulu gimana. Oke, lanjut aja. Nah, ini pianya aja skip aja. Oh, set buku. Harusnya sebelum ini, oh nggak ada ini ya, nggak ada evaluasi ya? Evaluasi Nggak ada ya, Bes? hmm, enggak enggak Nggak ada ada. ya, beda. Kemarin tuh Aprek tuh ini apa namanya, banyak yang mungkin nggak datang juga, dan nggak ada konfirmasi. Jadi harus di apa, jauh-jauh hari harus diingetin lah intinya gitu. Habis itu mungkin kalian harus spare hari 2 hari buat extend, tapi di luar ini ya, di luar jam. Kemarin tuh ada yang kita tuh Sabtu Minggu masih, harusnya Jumat kelar tuh, tapi Sabtu Minggu kita masih buka, iya harusnya Sabtu, Minggu tuh kita masih buka, Minggu sama Senin bahkan masih ada yang oprek, masih ada yang interview gitu-gitu. Kalian harus tektokan juga sama PKK lain, sama teman-teman pengurus lain yang mau ikut buat ya makin baik makin bagus buat yang apa namanya, interviewernya gitu. Gitu sih kira-kira untuk oprek. Nggak, kalau aku bilang ini ketiga proker ini itu bukannya susah, tapi aku bilang nggak gampang juga karena continuous ya. Apa namanya, eh, acara apa kegiatannya ini, apalagi oprek, dan kalian harus banyak meet, harus banyak diskusi. Jangan ada yang lepas tanggung jawab juga. Kalau kalian nggak bisa, kabarin ke yang lain buat dioper gitu ya. Dan kalian juga harus standby lah buat yang lain, terutama ini buat aku ngomong buat ini yang bersama mungkin Grace juga, eh tektokan sama Angel gimana ngomong-ngomong, eh atau ke teman-teman kalian gitu loh. Soalnya apa namanya ya, intinya aku selalu yang kemana-mana, ya intinya jangan hilang lah. Tuh, itu nomor satu gitu. Kalau kalian kesusahan apapun itu, ya apapun itu, ini aku tegaskan lagi, apapun itu, tanya
Karena kalau kalian nggak tanya, kalian pun nggak tahu kalian kesusahan. Itu. Maksudnya tanya ke siapa, tanya ke ya inilah ke aku, ke ya bes yang di atas kalian lah gitu. Tanya kalau kalian nggak tahu. Pasti aku jawab, pasti kalau kalian ajak meet aku pasti ready gitu. Tinggal kita atur lah waktunya gimana. Gitu. Oke, kalau kalian kesusahan jangan sungkan. Oke? Itu aja dari aku, Bes. Oke, makasih Bel. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh langsung aja. Oke, ini dari Gilbert, ada di chat, izin nanya Kak untuk internalisasi di intensif tadi itu wajib ya Kak? Itu berarti di luar dari jadwal mingguan intensif ya Kak? Oke, mungkin dari Abel ada jawaban. Halo Bel. Kenapa, Bes? Oke, ini Gilbert ada nanya di chat, Oh, di chat. katanya untuk internalisasi di intensif tadi itu wajib ya Kak. Baru itu berarti di luar dari jadwal mingguan intensif ya Ya, Kak. ya betul. Jadi di luar jam intensif, jadi emang ya namanya internalisasi lah. Jadi nggak bisa digabung sama minggu intensif. Berarti kira-kira kalian berarti nambahnya 10 minggu berarti. Karena ada internalisasi plus 9 minggu intensif gitu. Oke, itu Gilbert ada pertanyaan lagi Gilbert. Oke, makasih Kak. Oke, dari Gilbert mungkin dari siapa? Dari yang lain ada yang mau nanya. Jadi apa? Ini ada yang bingung. Sejauh ini aman. Oke. Oke deh, berarti aman. Dari Angel, aman. Angel. Iya Kak, aman Kak. Oke. Ya, jadi itu dari CPKK. Ya, jadi mungkin ada drive-nya ya. Nanti di drive mungkin dari Angel bisa share ininya apa drive pemuritan atau ya di, ya nanti buat data-data tahun lalu semua ya dari CPKK transformasi respect ya itu ada di situ semua. Kalau CPKK ini yang penting di awal ya nyusun dulu ya buat ya temanya mau apa, pembicaranya siapa, ya buat mungkin intensif sampai nanti sebelum super intensif ya biar nanti ya terutama pembicara ya karena offline mungkin kalau bisa agak lebih lama dihubungin ya siapa tahu ya dia udah punya jadwal lain kan kalau misalnya cuman amin berapa hari gitu kita hubungin ya kalau bisa ya dari jauh-jauh hari gitu mungkin dari minggu pertama udah bisa hubungin untuk mungkin 3 minggu ke depan pembicaranya dibuat janjian ya. Jadi apa mudah lah gitu buat nyari kalau misalnya masih berhalangan gitu pembicaranya. Ya, sama tempat ya karena ini setiap minggu ya kemungkinan ya. Jadi tempatnya juga kalau bisa jangan mepet-mepet karena biasanya penuh ya teater itu penuh biasanya kalau terlalu mepet ya bisa beberapa minggu sebelum itu udah di booking ya jadi lebih enak lah bisa dapat tempat gitu nanti itu sih kalau mungkin yang kira-kira ya tahun lalu mungkin agak mepet-mepet gitu ya jadi itu sisanya ya mungkin ya kurang lebih kayak intensif sama super intensif yang pernah ikut gitu waktu sebelum jadi PKK kurang lebih sama sih buat teknisnya gitu kegiatannya sampai ya nanti kalau oprek ya oprek CPKK ya pernah offline kemarin mungkin
ada yang pernah jadi interview juga yang di SCC ya, kurang lebih kayak gitu buat teknisnya. Itu sih. Buat lain-lainnya nanti mungkin bisa dicek di drive pemuritan nanti. Oke deh, paling itu aja. Kalau nggak ada lagi, ya kurang lebih itu buat yang tadi ya, buat penjelasannya tentang CPKK, transformasi sama respect ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyain ke orang-orang yang tadi kakak staf ahlinya, atau ya boleh kalau tadi ada yang bingung ngajak Zoom atau ketemuan ya buat ngobrol-ngobrol ya, nanya-nanya juga boleh gitu ya, tinggal ya janjian aja, nggak usah malu-malu ya, nanti apa pasti dibantu kok sama kakak staf ahli yang ada di sini buat kedepannya. Oke deh, paling itu aja. Selanjutnya aku kembalikan ke Angel. Oke Kak, terima kasih untuk kakak yang udah menjelaskan dari apa aja di eh, job desk dari tiap PJ yang ada. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang masih mau bertanya tapi belum kepikiran, nggak apa-apa. Nanti tanyanya boleh setelah selesai jam juga nggak apa-apa. Nanti bisa tanya di grup atau langsung tanya ke kakak yang ada di sini. Nanti untuk kontaknya bisa dikasih kasih kepada kalian gitu aja konsepnya. Oke gitu. Mungkin bagi teman-teman untuk WPA lumayan udah ngomong sama Kak Fabio kemarin. Cuma kata Kak Fabio dia nggak bisa bulan ini, bisanya bulan Februari. Mungkin nanti untuk WPA-nya bisa next kita diskusikan lagi teman-teman. Begitu. Mungkin dari teman-teman apa ada lagi yang mau ditanyakan atau sampaikan? Kok dari kakaknya gimana Kak? Udah cukup Kak? Atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? Udah cukup. Oke, kalau begitu Kak. Dari teman-teman ada lagi teman-teman? Oke, kalau begitu semoga tadi apa yang udah kita pelajari bersama dapat kita pahami. Kalaupun nanti belum begitu paham nggak apa-apa, masih ada waktu untuk belajar. Mungkin juga katanya Kak, ada itu ya Kak, ada pencerdasan lagi secara offline. Kata Mary atau kata siapa? Iya, kata Mary kemarin ada lagi Kak. Oh iya, ini buat keseluruhan PMK maksudnya. Iya, keseluruhan Kak. Oh iya sih, mungkin dari Mary apa paling nanti kalau memang itu apa ya, kalau itu dari Mary, tapi Mary biasanya apa butuh ini, paling nanti dihubungin sih yang lama, beda sama staf ahli lama, memang dia butuh bantuan. Tapi itu apa ya, di awal yang paling apa ya, buat satu ini satu PMK situ buat pencerdasan, biar juga sama-sama kenal kan, selain pemuritan sama teman-teman yang lain juga. Itu sih paling. Oke, oke. Oke, teman-teman nanti mungkin awal bulan 2 kita akan ada jumpa sama teman-teman dari divisi lain. Ya, semoga kita dapat datang semua ke sana. Dan seperti tadi kata Kak Abel, jangan ada yang hilang. Kalau ada masalah, boleh cerita ke kita. Karena kalau kalian hilang, susah banget, guys. Kayak gitu, guys. Oke, teman-teman, terima kasih untuk Kak Yabes, Kak Hyun, sama Kak Ginting. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Apa yang baik, terima kasih Bapak karena Engkau masih memberikan kami karunia, memberikan kami kesehatan sampai pada malam hari ini. Bapak, kami baru selesai memahami tentang job desk kami. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan di job desk kami berikutnya. Dan juga Bapak, dosa yang banyak Engkau yang mengampuni ya. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke, amin. Oke, teman-teman, kalau begitu terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Tetap Terima kasih. semangat. Semangat.